teman-teman lingkungan, kembali lagi di podcast Sharing Serba-serbi Arek Lingkungan bersama aku Neta dan juga narasumber yang ada di samping aku. Selamat datang di ruang ngobrol santai soal mahasiswa teknik lingkungan yang pastinya seru dan juga insightful nih. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya relate banget sama mahasiswa teknik lingkungan yang baru lulus, yang masih bertanya-tanya gitu ya tentang teknik lingkungan ini bakal dibawa kemana sih lulusnya. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal tanya-tanya ke narasumber kita dan dengerin cerita tentang pengalaman dan perjalanan life after graduate-nya nih. Di sini kita sudah kedatangan narasumber spesial yang gak cuma berhasil lulus dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, tapi juga pastinya punya pengalaman dan juga cerita nih yang bisa menginspirasi dari teman-teman semuanya. Kita sudah kedatangan Mbak Sita dari TL5. Hai, sebelumnya terima kasih ya udah diundang di acara podcast sharing teknik lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ratna Sita Alwia Uzla, ya bisa dipanggil Sita. Saat ini saya bekerja di bagian sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Oke, Mbak Sita, gimana kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah. Oke, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain sih, Mbak? Oke, kesibukannya sekarang saya bekerja di bagian sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang berlokasi di Kepanjen. Wah, cukup menarik. Nah, kita putar dulu nih Mbak waktunya ke awal-awal masuk kuliah. Kira-kira Mbak Sita nih sampai akhirnya memutuskan untuk masuk ke Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya tuh kayak alasannya tuh karena apa? Oke, balik lagi nih berarti aku ke SMA. Dulu waktu SMA pernah tuh ada acara di Kota Malang diadain terkait kader lingkungan. Nah, kebetulan dari SMA aku yang dipilih buat datang ke acara tersebut. Nah, ternyata di sana diajak touring nih keliling terkait pengolahan sampah di Kota Malang. Kalau di Malang TPA Sepit Urang kan. Nah, di situ itu banyak banget ngeliat, wih sampah itu ternyata segede ini ya. Nah, dari situlah aku mikir kayaknya ntar kuliah teknik lingkungan boleh lah. Kayaknya aku dulu awalnya milih sih karena itu sih. Berarti dari acara yang ada di SMA ya Mbak? Iya. Menarik sih, tapi kayak setelah lulus tuh gimana sih perjalanan karir dari Mbak Sita sendiri? Boleh nggak kayak diceritain sedikit-sedikit gitu? Oke, perjalanan karir ya. Eh, saya kuliah 2015, lulus di tahun 2018. Dulu sih saya skripsi dapat privilege ya, karena ikut event PIMNAS nasional itu waktu itu. Jadinya setelah lulus, saya cari kerja nih, tapi saya cari kerja ini sih agak lama ya, 9 bulan. 9 bulan menganggur. 9 bulan menganggur, cari kerja, cobain opportunity di mana-mana karena nggak ngerti kan dengan skill aku ini aku bisa masuk di mana aja. Nah, kebetulan dulu setelah 9 bulan itu keterimanya di pabrik Bimoli ya, di Salim Ifmas Pertama. Itu merupakan perusahaan minyak goreng dan dulu aku sebagai Enviro Officer. Nah, setelah 2 tahun 9 bulan kerja, aku mau cari di tempat lain nih. Nah, kebetulan keterimanya di PNS ini sebagai analis lingkungan hidup di bagian sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kayak gitu sih. Tadi kan Mbak Sita bilang ya pernah ikut PIMNAS gitu dan lulus 2015 sampai 2018, berarti 3 tahun ya Mbak. Kira-kira waktu PIMNAS itu kayak Mbak Sita tuh ngambil topik apa sih Mbak waktu PIMNAS? Oke, dulu itu waktu diajak sama tim, aku masih mahasiswa baru. Jadi dulu ada tim yang ngajak terkait pengolahan limbah cair rumah tangga. Jadi terkait membuat alat ya karsa cipta kategorinya. Jadi kebetulan saya dapat rekan-rekan kakak tingkat yang wow banget lah. Diajarin bener-bener dulu bagian aku selain laporan juga presentasi itu yang aku bagian yang presentasi juga. Nah, di situ bener-bener diajarin banget sih. Jadi emang timnya emang solid banget. Jadi terkait pembuatan alat pengolahan limbah cair rumah tangga. Oh, oke. Nah, tadi kan Mbak Sita pernah bercerita pernah kerja di swasta dan juga kemudian sekarang di pemerintah. Nah, kira-kira dari Mbak Sita sendiri tuh kayak
kemungkinan anak teknik lingkungan ini tuh bekerjanya kayak di sektor pemerintah itu berapa, kemudian di swasta itu berapa, kayak skalanya 1 sampai 10 itu berapa, Mbak? Oke, sekalian itu terkait prospek kerjanya ya. Iya, betul. Oke, kalau ngomong prospek kerja teknik lingkungan itu luas banget. Jadi memang pekerjaannya itu long lasting. Karena lingkungan ini aspeknya sangat banyak ya. Air, tanah, udara, persampahan, dan semua ada teknik lingkungannya. Jadi semua yang menghasilkan dampak ke lingkungan itu tuh ada teknik lingkungannya. Nah, contohnya sektor pekerjaan apa aja nih ya? Ada sektor misalnya energi, kemudian itu ada mungkin PLTU, PLTA, pembangkit listrik, itu semua ada teknik lingkungannya. Kemudian terkait energi, pertambangan, kemudian terkait air, penyediaan air bersih, air limbah, kemudian ada lagi food and beverage, ini perusahaan makanan, manufaktur, seperti tekstil, otomotif, itu ada teknik lingkungannya. Jadi emang nggak besar kemungkinannya kita bisa di mana aja gitu. Terus kalau dari kita ngomongin data di alumni teknik lingkungan, berdasarkan data kemarin tuh saya dapat data dari teman-teman alumni, perkiraan 300 alumni ya, perkiraan tuh 70% itu udah dapat kerja dalam waktu 6 bulan. Wow. Kemudian yang 10% terus dilanjut, 10% lagi, 10-20% ada yang wirausaha. Jadi banyak sekali ya yang mau pekerjaan teknik lingkungan itu mau di mana aja itu banyak. Oke, boleh nggak sih Mbak diceritain kayak perbedaan pekerjaan di sektor pemerintah dan juga sektor swasta itu seperti apa? Oke, perbedaannya ya. Mm-mm. Kalau di perusahaan kita itu harus bentar lah. Sebenarnya semua sama ya. Sama-sama saling berkomunikasi. Perusahaan komunikasi ke pemerintah, pemerintah juga komunikasi ke perusahaan. Jadi semua itu sama. Cuma kalau di perusahaan kita kan harus comply terhadap peraturan yang mana pemerintahan yang ikut menyusun regulasi terkait peraturan tersebut. Nah, kalau untuk masalah pekerjaan di dalamnya gimana? Kalau di swasta, kita itu kerja sesuai dengan jabatan kita ya. Misalnya kalau dulu saya Enviro Officer. Jadi mengerjakan masalah lingkungan. Jadi mulai dari limbah yang masuk, limbah yang keluar, kemudian limbah cair, limbah padat, limbah B3. Nah, itu memang teknis banget ya, kita mengerjakan yang di skup itu aja. Sedangkan kalau yang di pemerintahan ini kebetulan saya kan analis lingkungan hidup. Cuma di bagian saya itu saya mengerjakan terkait pertambangan dan lingkungan serta energi dan air. Jadi itu menurut aku hal yang baru ya, karena dulu di kuliah kayaknya aku nggak terlalu banyak belajar terkait pertambangan. Jadi di pemerintahan ini memang banyak belajar hal baru. Jadi semuanya kuliah itu nanti di kerja juga belajar lagi. Jadi sama-sama belajar lah intinya. Berarti masih ada unsur-unsurnya gitu ya Mbak dari teknik lingkungannya? Iya, ada tetap. Oke, dari yang Mbak ceritakan tadi, kira-kira apa sih Mbak kayak keahlian gitu ataupun nah, berdasarkan yang Mbak ceritakan tadi, kayak bisa nggak sih Mbak diceritakan keahlian maupun keterampilan tambahan yang mungkin dapat dilihat kayak memberikan nilai plus gitu Mbak di perusahaan? Oke. Untuk nilai plus ya, untuk soft skill ataupun hard skill. Kalau soft skill ya nih, dari soft skill sendiri, menurut aku teman-teman yang teknik lingkungan yang udah ikut organisasi, kemudian ikut jadi asisten praktikum, menurut aku soft skill public speaking, soft skill untuk apa lagi ntar? Soft skill public speaking, kemudian soft skill untuk
Manajemen waktu. Iya, manajemen, leadership, semua itu dapat sih. Jadi menurut aku teman-teman yang ikut organisasi dan itu aman deh nanti untuk kerja di adaptasi di tempat kerja. Nah, untuk hard skill, contohnya kalau dulu saya kan sambil nunggu kerja 9 bulan. Saya meningkatkan hard skill dari ikut ahli ahli K3 umum, itu saya ikut sertifikasi AK3AU. Kemudian juga ada kalau misalnya mau jadi konsultan, bisa ikut konsultan sertifikasi ATPA atau KTPA itu. Jadi sebenarnya hard skill itu juga bisa dipelajarin kan sambil menunggu. Nah, sambil menunggu itu mungkin saat ini tuh juga ikut diinget-inget nih mata kuliahnya tuh apa aja, karena saat wawancara kerja, interview kerja itu kebanyakan mereka juga ikut membahas terkait mata kuliah sedikit-dikit lah. Setidaknya inget ada yang diinget dari mata kuliah yang didapatkan. Nah, itu juga masuk hard skill tuh. Hard skillnya anak teknik lingkungan ya. Mata kuliah yang kita pelajari seperti itu. Okay. Jadi benar-benar disiapin aja itu. Hard skill sama soft skillnya dari sekarang. Benar. Oke, kalau dari cerita Mbak Sita tadi, kira-kira bisa nggak Mbak diceritakan kayak tantangan terbesar waktu masuk dunia pekerjaan itu seperti apa? Kemudian ada nggak sih kayak fase kagetnya gitu ya setelah masuk kuliah, lulus kuliah gitu, kemudian masuk dunia pekerjaan seperti itu? Oke, tantangannya ya. Dulu aku cerita yang di perusahaan aku dulu ya. Dulu waktu masuk sebagai enviro officer, tahu-tahu di sana aku punya bawahan. Nah, bawahannya itu lebih tua dari aku. Jadi itu menurut aku tantangan banget ya. Seorang fresh graduate punya bawahan yang masa kerjanya lebih banyak dari kita. Cuma yang membedakan adalah kita kan lulusan S1 ya, kalau mereka kan masih di bawah. Nah, itu sih tantangannya, bagaimana adaptasi ke pendekatan untuk ke teman-teman yang berbeda backgroundnya ya. Itu tantangan terbesar. Itu lama banget sih aku dulu adaptasi, tapi juga alhamdulillah kebantu sama komunikasi dengan rekan kerja yang kebetulan dulu sama safety officer kan, jadi masih satu bagian. Dengan komunikasi semua bisa berjalan lancar. Ini tantangannya karena adaptasi perbedaan gap itu ya, gap Umur iya, mungkin umur dan background itu. Cara komunikasi Iya, juga cara pasti komunikasinya berbeda. pasti beda dong kalau sama teman-teman yang di lapangan tuh seperti apa. Apalagi kan cewek ya, terus bawahnya banyak cowok-cowok, jadi ya harus pinter-pinternya gimana lah. Benar. Kan gitu ya, waktu rekrutmen pekerjaan tuh pasti bakal ditanyain tentang mata kuliah. Nah, menurut Mbak Sita nih, mahasiswa itu harus bagaimana sih Mbak selama kuliah biar kayak nggak kaget gitu waktu masuk kerja? Oke. Dulu aku kuliah itu sebenarnya nggak rajin-rajin banget ya. Cuma dulu aku baru mulai ngerasa, wah, matkul ini tuh aku seneng banget. Itu aku dulu ketemu di matkul AMDAL sama terkait pengolahan limbah. Oh, PLC. Iya, lupa aku apa ya namanya matkulnya. Nah, itu ketemu dua itu. Nah, itu kayaknya baru di semester akhir ya kayaknya ya. Iya. Nah, aku dapat nangkep di aku itu pas waktu di semester akhir baru kerasa, wah, mata kuliah ini kayaknya seru. Nah, yang di AMDAL itu menyusun dokumen AMDAL kan. Nah, itu kalian masih belum ya? Belum, kita itu nanti semester 6 Mbak. Oh iya, itu nggak apa-apa tuh, ditunggu aja itu karena itu seru banget ya untuk menyusun dokumen. Jadi kita tahu dari awal pekerjaannya sampai akhir penyusunan dokumen. Nah, yang perlu diingat adalah inti-inti poin dari mata kuliah yang kamu pelajari. Kayak mungkin pengolahan limbah, itu inti-intinya apa, AMDAL inti-intinya apa, drainase. Nah, itu deh. Intinya sih kayak kesimpulan mata kuliah itu ya apa yang kamu pelajari. Karena waktu itu aku dikasih pertanyaan tuh sempet disuruh jelasin mata kuliah kamu yang paling kamu suka itu apa, kayak gitu. Jadi dalam 9 bulan yang aku mencari kerja tadi, wah, aku waktu awal-awal tuh lupa nggak mempelajari itu. Jadi di bulan-bulan selanjutnya, oke, aku udah siap nih gitu. Oke. Nah, dari Mbak Sita sendiri nih, sejak lulus dari kuliah, ada nggak sih Mbak pengalaman yang menarik waktu mau bekerja maupun bekerja gitu ya, tentang menerapkan ilmu teknik lingkungan?
Oke, kalau di kalau di menerapkan ilmu ya, Mhm, kalau saya mau mau bahas yang di perusahaan mhm, ya. Jadi yang dikerjakan di perusahaan itu adalah hal yang banyak saya pelajari ulang ya, mhm. terkait terkait peraturan nih, terkait peraturan. Nah, peraturan tuh kayaknya waktu kuliah sama peraturan pada waktu aku kerja itu beda ya, karena ternyata peraturan kan memang secara terus-menerus diperbaharui ya. Mhm. Jadi saya belajar banyak di peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dulu mengerjakan terkait proper ya. Waktu itu masih belum ngerti banyak, jadi harus bener-bener ngebut sih waktu itu belajarnya, karena pas waktu itu lagi mau penilaian proper Mhm. proper perusahaan. Jadi be banyak sambil mengerjakan learning by doing lah, jadi di sana itu. Oke. Tapi menurut Mbak Sita nih setelah lulus dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, waktu memasuki dunia kerja itu apakah kita itu langsung menerapkan pure, ilmu yang kita dapat ataukah ada hal-hal yang kita pelajari gitu waktu masuk ke dunia Oke, pekerjaan gitu? oke. Tergantung nanti kamu mau keterima Mhm, di mana nih. Kalau mungkin di konsultan ya, mhm. ya kayaknya sih bakal kepake ya ilmunya ya. Mungkin kalau konsultan harus lebih deep lagi ya Iya, belajarnya ya kalau didalami, konsultan. mhm. Nah, kalau di pemerintahan sama perusahaan menurut aku sama ya. Harus mempelajari terkait skup lingkungan, tapi nggak melulu skup lingkungan ya. Terkait skup perusahaannya itu secara keseluruhan Mhm. dipelajari. Jadi ilmu lingkungannya itu ada pasti ada yang kepake. Tapi tetap harus banyak mempelajari terkait skup yang lainnya, seperti itu. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal ekspektasi nih Mbak, dari Mbak Sita tuh sebelum lulus dari teknik lingkungan, apakah kayak ada ekspektasi kayak tentang dunia pekerjaan yang Mbak Sita inginkan gitu? Dan kalau saat ini tuh apakah ekspektasi itu tuh sudah tercapai oleh Mbak Sita atau belum? Oke, ekspektasi ya. Mm-mm. Dulu sih berekspektasi ya, dulu maunya bekerja di BUMN. Wah, oke. Ternyata setelah menjalani itu Mm-mm. sulit ya. Akhirnya aku cobain semua opportunity, kayak Mm-mm. pasrah banget gitu. Akhirnya keterima yang di perusahaan pertama. Mm-mm. Nah, kenapa aku pilih yang kedua? Karena pingin balik lagi aja ke Kabupaten Malang, ke tempat tinggal aku. Jadi Mm-mm. setelah saya merantau di Jakarta, balik lagi ke Malang. Jadi memenuhi ekspektasi apa enggak ya? Ya memenuhi sih, karena sekarang ekspektasi aku udah bergeser, karena pinginnya ya udah kerja di Kabupaten Malang aja gitu. Oke. Terus sekarang nih Mbak Sita sudah menikmati pekerjaannya atau belum nih Mbak? Menikmati ya, ya harus kita menikmati ya pekerjaan kita. Karena kalau kita nggak menikmati, nggak enjoy, Mm-mm. capek sendiri, nanti kerja nggak dapat apa-apa. Jadi kita harus menikmati meskipun banyak hal baru yang harus kita pelajari ya. Jadi ya harus kita nikmati. Oke. Nah, di dalam dunia pekerjaan nih Mbak, kayak Mbak Sita pernah nggak sih kayak merasa ada yang berbeda gitu? Maksudnya kayak dari teman-teman mungkin lulusan dari teknik yang lain gitu Mbak? Oke, ada yang berbeda, Mm-mm. ada. Temen dulu aku pernah dapat rekan kerja terkait Mm-mm. temanku lulusan teknik kimia ya. Mm-mm. Teknik kimia sama teknik lingkungan deh. Ini beda banget ya, karena kalau misalnya kita sama-sama mempelajari tentang waste water treatment. Mm-mm. Tapi di teknik kimia ini mereka emang lebih detail ya terkait eh, apa namanya, bahan-bahan kimia yang Kimia, iya. digunakan. Nah, kalau kita kan dasar banget ya. Dasar banget terkait pengujiannya Mm-mm. apa-apa. Nah, situ aku mulai banyak belajar sih, emang beda ya. Cuma di lingkungan ini Mm-mm. keunggulannya adalah ini kerasa banget di pemerintahan ya. Kita kan banyak mempelajari ilmu-ilmu yang ada dampaknya ya. Mm-mm. Nah, ada dampak sosial, dampak ekonomi. Mm-mm. Jadi itu keunggulan kita. Kita itu mengintegrasikan ilmu lingkungan dengan ilmu-ilmu yang ada di lingkungan di sekitar ya, terkait Mm-mm. sosial, ekonomi di masyarakat. Apalagi sekarang kan juga ada yang terkait ESG itu ya, Mm-mm. Environment, Social and Iya. Governance. Nah, kalau dari
perbedaan tersebut nih Mbak, kayak gimana sih Mbak cara mengatasinya dari Mbak Sita? Oke, mengatasi perbedaan ya. Tentunya kita harus beradaptasi ya. Oke. Beradaptasi, banyak-banyak komunikasi dan belajar. Kebetulan kan di tempat aku pemerintahan ini kita posisi bagian sumber daya alam ini memang harus berkomunikasi dengan dinas-dinas teknis ya. Jadi selaku di bagian sumber daya alam, kita sebagai administrasinya, sedangkan yang menjalankan itu kan untuk teknisnya itu sudah ada dinasnya tersendiri ya, seperti dinas lingkungan hidup, dinas sumber daya air, dinas tenaga kerja, dinas sosial, semua itu saling berkaitan sih. Oke. Nah, menurut Mbak Sita, lulusan dari teknik lingkungan ini tuh kayak ada nggak peluang untuk masuk ke perusahaan yang lagi naik daun nih Mbak, kayak mungkin di green energy maupun dimanapun itu Mbak? Ada sih, ada banget ya. Apalagi, jadi bayangin aja deh, kita teknik lingkungan kan jadi nanti bakal jadi ahli lingkungan. Jadi bumi ini bayangin, bumi ini sebagai pasiennya, kita sebagai dokternya. Nah itu deh, sebanyak itu ya. Apalagi untuk bumi ini kan untuk berkelanjutan, sustainability, pasti ada aja ya masalahnya. Nah untuk keberlanjutan itu pasti dong ada mungkin terkait regulasi yang semakin ketat, terus terkait energi baru terbarukan. Nah di teknik lingkungan ini pasti bisa beradaptasi dengan kondisi bumi ini gitu. Wih, oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya Mbak. Mungkin bisa nggak sih diberikan tips gitu ya ke mahasiswa teknik lingkungan sebelum memasuki dunia kerja, kayak waktu di kuliah itu harus bagaimana agar kayak nggak kaget gitu Kak waktu mau bersaing dengan dunia luar di sana. Oke. Aku yakin sih teman-teman teknik lingkungan sekarang itu kan pinter-pinter ya, apalagi Gen Alpha ya. Gen Alpha ini pasti banyak adaptasinya ya, udah pada pinter. Jadi Gen Z. oh, Gen Z ya? Berarti kita masih satu Gen Z loh. Masih satu generasi. Iya, masih satu generasi. Jadi, aku yakin sih banyak yang beradaptasi terkait perkembangan zaman ini ya. Tipsnya sih kalau selama kuliah, banyak-banyak ikut organisasi. Menurut aku nggak ada ruginya sih ikut organisasi itu. Mungkin dulu ngerasa ya kayak, ya Allah rapat terus, rapat terus. Ternyata setelah di dunia kerja kepake ternyata. Public speakingnya kepake. Manajemen waktunya kepake. Karena kan sibuk ya kita kuliah, ngerjain laporan, belajar, rapat terus. Ya itu manajemen waktunya kepake banget sih, gimana cara kita untuk manajemen waktu. Kemudian ikut asisten praktikum itu menurut aku jadi bikin inget mata kuliah yang kita kerjain tuh apa aja, itu bakal keinget ya kalau misalnya emang praktikum kan emang inget langsung ya. Kemudian jangan lupa kalau mau ikut event-event kompetisi mungkin kayak PIMNAS atau karya ilmiah yang lainnya ada, boleh. Terus mungkin info-info terkait beasiswa itu kan bisa tanya-tanya ke kakak tingkat ataupun di akademi itu ya FTP ya ada ya. Tipsnya sih jangan pernah menyerah ya, jangan jadi anak kuliah pulang. Jadi sibukkan diri kamu selama masa kuliah sebelum nanti nggak bakal keulang lagi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir deh Mbak, karena masih kepo juga. Mungkin kayak Mbak Sita nih mungkin ada kayak ngerasa salah jurusan gak sih Mbak waktu awal masuk, atau kayak ya udah menikmati sebagai anak mahasiswa teknik lingkungan? Dulu cuma kaget kali ya, nggak di teknik, kenapa aku nggak di teknik gitu kan, pasti teman-teman ngerasa gitu nggak. Dulu tuh aku awal nyari kan pas waktu mau registrasi ulang ya, karena dulu undangan kan, terus loh di teknik kok nggak ada teknik lingkungan ya. Terus aku ulang lihat lagi ternyata masuknya teknologi pertanian. Nah itu di situ sedikit kaget sih, cuma kan udah dikit lega ya karena lulusannya kita kan juga udah ST ya. Jadi dengan lulusan gelar ST itu aman sih, bisa kemana aja kita ntar nyobain, mau kerja di mana aja itu aman. Jadi sebagai lulusan teknik itu berbahagialah. Baik. Nah, setelah mendengarkan cerita dari narasumber tadi, semoga teman-teman dapat terinspirasi gitu ya Mbak, dan
dapat memberikan gambaran dari cerita Mbak Sita tadi. Nah, dan buat teman-teman mahasiswa nih jangan sampai merasa salah jurusan kali ya Mbak, karena pastinya peluang pekerjaan ini pasti menunggu kalian. Nah, terima kasih juga kepada Mbak Sita telah menyempatkan waktunya. Semoga selalu disehatkan, kemudian dikelilingi orang-orang baik dan pekerjaannya selalu dilancarkan ya Iya, Mbak. amin. Nah, sebelum kita tutup mungkin dari Mbak Sita bisa dong diberikan closing statement untuk mahasiswa teknik lingkungan. Closing statementnya ya. Sebagai lulusan teknik lingkungan, besar banget peluang kita untuk bekerja di sektor mana aja. Apalagi dengan green jobs yang semakin terus menerus pasti ada aja dengan banyak opportunity di luar sana. Selama kuliah, jangan lupa untuk terus belajar dan untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kalian coba. Dan jangan pernah menyesal karena masa kuliah nggak bakal balik lagi. Ih, keren banget. Oke, karena pembahasan ini sudah selesai, semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi kepada teman-teman. Oke, aku Neta dan juga Mbak Sita izin pamit undur diri. See you guys on next episode. Bye-bye.